Masyarakat bisa berinvestasi di banyak tempat atau di banyak hal, dan produk-produk keuangannya juga cukup banyak. Salah satunya tadi disebutkan oleh Pak Rizky, ini banyak ada investasi logam mulia, kemudian selain menabung di bank ya. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah, Pak, jenis-jenis program atau produk keuangan itu apa-apa saja? Dan apakah tugas OJK mengenalkan produk-produk itu juga ke masyarakat? Apakah itu termasuk dari tugasnya OJK? Ya, kalau OJK ini kan tugasnya memperkenalkan, bukan menawarkan untuk masyarakat. Bukan agennya lah Pak ya? Bukan agennya, tapi kita memberikan penjelasan apa saja program atau produk yang ada dari industri ya. Ada berbagai macam, kalau yang kita sering kenal mungkin di perbankan ya, ada tabungan, deposito, tetapi produk-produk perbankan juga tidak terbatasnya di tabungan atau deposito ya. Banyak juga kan, juga kita bisa mengambil kredit di bank sebenarnya ya. Kemudian juga ada juga perusahaan seperti multi finance yang menawarkan juga kredit-kredit terutama untuk kendaraan. Nah ini banyak sekali juga masyarakat itu tidak membaca juga tuh perjanjian kreditnya seperti apa, sehingga kadang-kadang timbul perselisihan atau ketidakcocokan lah ya. Nah itu salah satu juga bagian yang kita jelaskan juga kepada masyarakat. Kemudian ada lagi produk misalnya pinjaman yang sekarang lagi populer itu fintech ya, dengan platform smartphone ya. Itu juga produk baru ya, itu juga kita perkenalkan kepada masyarakat. Tetapi program dari misalnya fintech ini bukan hanya kita akan meminjam kredit saja, kalau kita mau berinvestasi juga bisa di sana. Jadi ini kan produk termasuk produk baru ya. Kemudian misalnya kalau di asuransi, kita selama ini mungkin mengenal asuransi hanya untuk asuransi jiwa. Kesehatan, ya kan. Tetapi juga di asuransi juga ada sebenarnya investasi ya, yang namanya produk-produk link. Nah, tapi juga seperti tadi, kadang-kadang masyarakat maunya untung saja ketika namanya investasi ada ruginya juga ya. Nah itu juga harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa berinvestasi ada resikonya. Ya kadang-kadang masyarakat yang tidak mau menerima risikonya. Itu jelas. Pokoknya untungnya saja ya. Nah itu makanya harus juga kita perkenalkan bahwa produk ini walaupun misalnya memberikan keuntungan yang baik cukup besar, tetapi tetap ada risikonya. Dan masyarakat harus juga mempersiapkan, atau juga seperti tadi saya bilang, membagi investasi jangan hanya di satu tempat saja. Kemudian ada juga misalnya investasi di saham ya. Istilahnya kita itu menabung saham. Di saham ini atau di bursa ini bukan hanya kita beli atau investasi di saham, masih banyak juga produk-produknya seperti misalnya reksadana. Ya, reksadana ini juga agennya banyak di bank. Kemudian ada juga obligasi. Ya. Jadi produk-produk industri keuangan itu sangat banyak. Baik kita mau melakukan investasi atau kita mengambil pinjaman sebenarnya. Beberapa masyarakat konservatif yang merasa bahwa produk-produk itu terlalu beresiko buat mereka. Itu juga bentuk dari edukasi OJK yang memperkenalkan bahwa setiap apapun yang dilakukan itu punya resiko pastinya. Ya, resiko. Tapi susah Pak ya kalau berhadapan dengan masyarakat yang tidak mau menerima resiko. Memang yang paling mudah sekarang ini memberikan penjelasan kepada masyarakat, misalnya untuk yang beresiko rendah, beresiko rendah itu misalnya kita menginvestasikan di logam mulia. Itu kan investasi yang sangat rendah sekali resikonya. Tetapi juga jangan salah, nanti kita kalau belinya di tempat yang salah, ini juga beresiko. Betul. Itu juga beresiko. Ya kan, karena banyak sekarang perusahaan yang menawarkan logam mulia ternyata mereka mempunyai trik-trik sendiri, sehingga seakan-akan misalnya kita beli emas atau beli logam mulia, tapi logam mulianya tetap dititipkan di sana. Nah ini harus hati-hati, ya kan, harus lihat kontrak perjanjiannya seperti apa. Ini yang makanya kita melakukan penjelasan juga kepada masyarakat. Jangan sampai sudah membeli logam mulia kemudian terjebak dalam institusi yang ternyata tidak mempunyai izin dari OJK. Bagaimana cara masyarakat bisa melihat bahwa institusi tersebut ada izin dari OJK atau tidak? Apakah hanya sekedar menempel lambang OJK di setiap itu kan gampang sekali ya. Sama seperti halal tempel gitu. Itu jadi seperti kalau masyarakat melihatnya ada gambar OJK-nya. Padahal kan belum tentu itu Pak. Ya, memang sebenarnya untuk cara paling mudah untuk mendapatkan kejelasan apakah investasi ini akan bermasalah atau tidak, itu ada 2 L sebenarnya. Yang pertama logis,
yang kedua legal. Itu saja sebenarnya Pak. 2L, logis dan aja, legal. iya. Kenapa saya sebutkan dulu logis bukan legal dulu? Karena tadi kalau legal itu bisa saja dipasang logo OJK, ya kan, dibuat seakan-akan ada surat izin dari OJK, itu seakan-akan sudah legal. Tapi yang paling penting adalah logis sebenarnya. Ya, logis ini artinya apa? Imbal hasil dari investasi yang kita lakukan itu secara logika masuk di akal kita. Ya, jadi logis. Bagaimana cara melihat logis atau tidak logisnya? Ya tadi gampang sebenarnya. Kita lihat bagaimana imbal hasil deposito di bank, bagaimana imbal hasil dari dividen saham. Itu sebenarnya yang bisa kita lihat. Atau yang paling gampang, paling mudah ya kita kalau melihat imbal hasil yang secara logis itu dengan melihat kepada misalnya indeks inflasi, ya kan, bagaimana inflasi di Indonesia, bagaimana pertumbuhan perekonomian di Indonesia itu sebenarnya itu bagi masyarakat yang paham dengan literasi keuangan dan ekonomi, memahami inflasi apa, devaluasi apa, kemudian apa yang jadi masalah. Tapi bagi masyarakat awam yang tidak itulah terlalu tadi paham, menjadi tugas OJK untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Oke, betul Pak. Sosialisasi. Balik lagi kita tadi menyinggung soal bulan inklusi keuangan yang bahkan dijadikan event tahunan dari 2016 kalau tidak salah saya. 2016 itu jadi tempat OJK untuk melakukan edukasi juga ke masyarakat, bahkan membuat perlombaan atau kompetisi yang bersangkut paut dengan OJK. Seberapa efektif itu Pak? Ya kalau lihat efektivitas sebenarnya ini kan bagian dari program kita untuk meningkatkan literasi. Ya, mungkin kalau istilahnya kalau kita tak kenal maka tak sayang. Makanya kenalan dulu berarti. Lebih kepada kenalan dulu. Nah baru dari situ kita akan meningkatkan literasi yang selama ini target kita sebenarnya di tahun 2024 kalau saya nggak salah itu sekitar 90%. Sedangkan literasi sekarang ini paling tinggi 35%. Paling tinggi 35%. 35%. Jadi kalau dari 10 orang itu sekitar 3,5 atau 4 orang saja yang paham mengenai produk yang dimanfaatkan. Dengan tingkat inklusi masih sudah sampai dengan 70 atau 80%. Nah, jadi sebagian besar masyarakat kita itu menggunakan atau memanfaatkan produk dari industri keuangan tetapi tidak memahami produk yang mereka gunakan, bahkan tidak mengetahui. Itu lebih menyedihkan lagi bahwa tidak mengetahui bahwa kita sebenarnya sudah menggunakan atau memakai produk dari industri. Iya, betul. Ya kan? Yang paling gampang contoh ketika kita melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Kepada mahasiswa kita pernah sosialisasi, ini paling gampang ya. Ketika kita tanya, apakah dari mahasiswa yang hadir waktu itu ada sekitar 200 orang, apakah dari teman-teman ini ada yang sudah menggunakan atau memanfaatkan asuransi? Gitu ya. Karena tadi image-nya asuransi itu adalah asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan, tidak pernah ada yang mahasiswa yang mengangkat lebih dari 10%. Kalau dari 200 paling 5-6 orang yang angkat tangan sudah menggunakan asuransi. Padahal di setiap mahasiswa itu kalau ditanya, berapa dari teman-teman ini yang menggunakan sepeda motor? Semuanya angkat tangan. Kan di sepeda motor itu ada ini kan di STNK-nya. Panjang STNK itu kan ada asuransi. Ya kan? Ya ada asuransi kecelakaan yang ditanggung. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ketika membayar retribusi untuk perpanjangan STNK ada asuransi yang dibayar juga di situ. Nah, ini kan menyedihkan, sudah menggunakan jasanya tetapi tidak menyadari. Bahkan sudah mengeluarkan biaya, ya kan, sudah mengeluarkan uang ini, ya kan. Kalau cuma mungkin kita mendapatkannya secara gratis, kita tidak menyadari itu, ya itu nggak apa-apa lah. Tapi sudah mengeluarkan uang, tidak menyadari bahwa kita sudah memiliki asuransi. Itu salah satu contoh rendahnya berarti pemahaman masyarakat terhadap industri keuangan dan juga produk-produk dari industri keuangan. Oke Pak, sebelum kita akhiri, nanti masih ada beberapa lagi yang mungkin saya ingin minta pesan-pesan dan harapan dari Bapak, tapi kita balik lagi ya. Untuk masyarakat, banyak sekali informasi seputar industri keuangan yang bisa didapat melalui sosial media, melalui internet dan lainnya, tapi disaring. Pilih sebaik mungkin dan cari informasi yang benar-benar valid agar tidak salah pilih. Tidak salah dalam berinvestasi, tidak salah dalam memiliki atau membelanjakan uang Anda kepada produk-produk keuangan yang banyak sekali di area manapun, di dunia manapun, itu banyak sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.